Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema moderasi beragama. Kalau kita pikirkan secara mendalam, kita pelajari teks-teks keagamaan yang ada di agama kita, yaitu agama Islam, wabil khusus Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita akan mendapati bahwa sejatinya Islam itu adalah agama yang moderat. Jadi sejak awal Islam itu sudah moderat. Dari mana kita tahu bahwa Islam itu moderat? Saya ambilkan contoh. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, konon ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan hadis yang akan saya sebutkan ini itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, konon ada 3 orang sahabat. Ja'a salah satu rahtin min ashabin Nabi ila buyuti azwajin Nabi. Datang 3 orang sahabat, atau ada yang mengatakan 3 kelompok sahabat Nabi ke rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sana, mereka kemudian bertanya, salah satunya kepada Siti Aisyah. Ya. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad SAW. Lalu Siti Aisyah tentunya menjawab bahwa Nabi Muhammad tentunya ya pasti melaksanakan sholat wajib, puasa wajib, dan seterusnya. Ya. Dan juga Rasulullah melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, semuanya diterangkan oleh Siti Aisyah, oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai Siti Aisyah radhiyallahu anha menerangkan itu semua, menerangkan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat itu bertanya pada dirinya masing-masing. Mereka mengatakan, fa'aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bagaimana atau di mana posisi kami kalau dibandingkan dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Nabi itu sudah diampuni kekhilafannya, baik yang dilakukan pada masa lalu maupun yang akan datang, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi toh Nabi Muhammad masih melaksanakan ibadah begitu rajinnya. Maka di benak mereka itu mengatakan, fa'aina nahnu minan nabi. Di mana posisi kami kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Singkat kata, kemudian salah satu orang di antara mereka lalu mengatakan, fa'amma ana fa'usalli lailan wala anam au kama qala. Dia, orang pertama dari 3 orang tersebut, mengatakan, mulai saat ini saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Jadi bisa kita bayangkan nih para pemirsa ya. Jadi orang ini, sahabat ini akan melaksanakan setelah sholat Isya selesai, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, terus sampai dengan waktu subuh tanpa tidur. Sahabat Nabi yang kedua mengatakan,
wa amma ana fa asummu kullad dahri. Fa amma ana fa asumu kullad dahri wala uftiru. Saya akan berpuasa sepanjang hari sampai 1 tahun penuh ya, kecuali yang diharamkan tentunya ya. Puasa sunnah. Fa amma ana fa asumu kullad dahri. Orang kedua mengatakan begitu. Akan berpuasa sunnah 1 hari. Hari ini berpuasa, besok berpuasa, besoknya lagi berpuasa terus. Selain bulan suci Ramadan tentunya ya, itu kan wajib. Dan juga di hari-hari yang diharamkan tentunya sahabat ini tidak akan berpuasa juga. Misalnya hari raya, ya Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyriq. Oke. Tapi yang jelas ini sahabat yang kedua ini itu ingin berpuasa setiap hari. Puasa sunnah. Adapun yang ketiga mengatakan wa amma ana fa a'tazilun nisaa wala atazawwajuhun. Saya akan menjauhi kaum wanita dan saya tidak akan menikah. Jomblo, ya berarti menjomblo ini sepanjang hidupnya dan dia akan gunakan waktunya untuk melaksanakan sholat, untuk puasa, untuk baca Quran, untuk seluruh ibadah. Hablum minallah tentunya dan tidak memikirkan keluarga. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan pernyataan para sahabat ini. Pada dasarnya mereka punya niat yang baik ya. Ingin meningkatkan ibadah mereka. Tetapi ini nampak ketiga orang sahabat ini cenderung ya melaksanakannya secara ekstrim, secara berlebihan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak awal itu sebenarnya sudah mendengar pernyataan para sahabatnya itu tadi di belakang. Datanglah Rasulullah kepada mereka. Beliau lalu mengatakan, ya ashabi, wahai para sahabatku, ama ketahuilah, innani akhsyakum lillah. Sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut di antara kalian ini ya. Paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lahu, dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Itu Rasulullah mengatakan ini. Walakinnani, tetapi saya aqumul laila, salat malam, wa arqudu, dan tidur. Wa asumu, saya hari ini berpuasa, wa uftiru, dan besok saya tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan itu istri-istri saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan tradisiku ini, yaitu tadi tuh moderat ya, dalam beragama, sholat malam tetapi juga ada istirahatnya ya, berpuasa tapi juga ada bukanya juga ya, kan maksud Rasulullah hari ini berpuasa, besok buka puasa, besok buka misalnya begitu. Dan juga menikah ya. Barang siapa yang tidak suka dengan tradisiku yang semacam ini, dengan sunnahku yang semacam ini, alaysa minni, maka orang tersebut tidaklah bagian dariku ya, kira-kira begitu ya. Ini hanya pernyataan mubalaghahnya Rasul ya. Baik. Nah, ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu dapat kita pahami bahwa Rasulullah berusaha
menjaga para sahabatnya itu tidak berlebihan dalam beragama. Berusaha semaksimal mungkin agar para sahabatnya itu memperhatikan hak pada dirinya dan juga nantinya hak pada orang lain, untuk orang lain. Hak pada dirinya misalnya nih, mata itu kan punya hak untuk istirahat. Maka Rasulullah tidak suka kalau orang sholat malam tanpa istirahat, tanpa tidur. Rasulullah itu juga mengerti kalau perut kita semua, kalau badan kita semua itu memerlukan lemak, memerlukan protein, memerlukan karbohidrat dan seterusnya, vitamin. Kalau itu puasa terus, maka kemudian hak perut, hak badan kita itu terkurangi. Tidak wajar. Nah, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk moderat, bersikap moderat dalam berpuasa. Begitu juga manusia itu kan punya nafsu, ya, punya nafsu di dalam dirinya, ada hormon-hormon tertentu yang itu kemudian membuat manusia itu memiliki nafsu. Nah, jalan keluarnya adalah menikah. Menikah ini adalah sesuatu yang manusiawi, dan itu Islam, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar melakukannya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu argumentasi bahwa moderasi beragama, bersikap, berpikir, bersikap yang moderat itu sejatinya sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.